Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama Chelsea. Gimana kabarnya Baraya Daramang Sadayana? Baik, ini ada lagi nih ya, aktivis kampung katanya. Ini Dodi Permana, kalau tidak salah. Mohon maaf kalau ada kesalahan sebut nama. Ini langsung saja saya tampilkan cuplikannya, nanti saya akan di roasting di akhir. Nah, ini dia pemirsa videonya. Ini kapan ada kebijakannya, kapan ada perekrutannya atau penyaringannya, tiba-tiba udah ada. Sebenarnya ini tujuannya apa? Begitu juga soal tujuan Deddy Mulyadi, soal efisiensi. Satu sisi dia membuat efisiensi, sisi lain saya lihat ada data upaya mengalirkan dana ke rumah pribadinya yang ingin disebut cagar budaya. Padahal itu rumah pribadi. Ya, ini mohon maaf nih, saya agak ngaco sedikit karena memang aktivis kampung ada kampungan. Nah, jadi ini tujuannya kemana arahnya? Media ingin tidak ada, ingin dia single fighter seolah-olah. Ya, ingin tidak ada pertanyaan, ingin sajian dia saja. Lalu bansos juga dia ingin habisi. Programnya kemana efisiensinya? Ya, efisiensi seperti apa? Kebijakan sekarang tidak jelas kan? Melahirkan kebijakan apa sekarang? Soal pajak. Dari zaman Akang sudah ada pemutihan kan? Saya masih ingat. Saya masih muda saat itu. Saya sudah punya kendaraan. Ada pemutihan dari zaman itu. Bukan produk yang diciptakan oleh Deddy Mulyadi. Bukan. Ciptaannya mana? Kalau kontennya begitu banyak. Nah, kalau Deddy Mulyadi punya perangkat untuk bekerja, misalnya birokrasi, ya. Nah, ini birokratnya kerjanya kapan pernah ada sosialisasi soal Deddy Mulyadi tentang kebijakan Deddy Mulyadi? Bagaimana tentang penggusuran, ya, yang satu diganti rugi, ganti untung malah 40 miliar katanya kan ya. Sedangkan yang lain digusur menderita tanpa ganti untung, boro-boro untung. Paling juga ya santunan sementara, apalagi dibagiinnya kayak dari saku sendiri itu kan. Nah, Deddy Mulyadi ini dibilang ini uang sendiri katanya. Kalau uang sendiri, jangan bicara APBD. Kalau merasa kaya karena kontennya banyak duit, jangan bicara APBD. Gitu. Nah, jadi Deddy Mulyadi ini terpuguh menurut saya. Ya, arahnya kemana? Tujuannya apa? Tapi yang jelas ya, mendominasi, ya konten mendominasi disajikan seperti berita, itu adalah dominator. Ya, karakter dominator. Seperti halnya memarahi Persikas di forum umum. Ya, masyarakat itu sendiri. Bukankah Deddy Mulyadi seperti paling Persib ketika Persib juara? Padahal yang paling Persib Kang Mumuh. Tapi bukan Kang Mumuh yang viral. Ya, Deddy Mulyadi telanjang dia. Asapang Persib. Dia pecinta sepak bola. Bukan. Offset gitu apa le? Offset aja. Bukan kata saya. Nih, aja dulu sebentar. Nah, itu dia ya. Ada beberapa catatan ini ya, saya catat ya. Kata-kata beliau, ada beberapa memang poin-poin yang menurut beliau ini Kang Deddy itu programnya tidak jelas. Nah, ini ya, yang pertama kaca tujuan program Kang Deddy itu tidak jelas arahnya kemana, padahal menurut saya itu sudah jelas arahnya mau kemana. Menurut saya normalisasi itu sudah berjalan. Terus masalah lain lah pokoknya itu masalah tujuan. Tidak mungkin lah Kang Deddy tidak punya tujuan atau punya tujuan tidak jelas, karena terbukti juga di Purwakarta jelas. Yang kedua ini juga fitnah. Kalau ini fitnah yang saya catat ya, efisiensi aliran dana ini diklaim untuk rumah pribadi beliau dengan modus cagar budaya.
Itu kan Kang Deddy sudah pergi ke KPK, apa ingin berkolaborasi juga. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran, langsung ciduk saja. Kang Deddy langsung datang kok ke KPK, gampang, tinggal tangkap, gak perlu cari. Itu kan sudah kolaborasi. Jadi ini efisiensi anggaran untuk rumah pribadi juga ini fitnah menurut saya ya. Terus yang berikutnya, media ingin tidak ada. Oh, ini sebenarnya masalah ini sih, media perannya sudah berkurang karena Kang Deddy Mulyadi punya media sendiri, channel YouTube sendiri. Jadi ya sudah, tidak perlu pakai media kalau pingin untuk pemberitaan Kang Deddy ya cukup comot saja cuplikannya dari channel YouTube Kang Deddy. Itu kan sudah pernah dibilang juga. Ini masalah inilah saya tahu lah, ini kan yang efisiensi kan anggaran TK juga sangat besar, pasti banyak kehilangan lahan basah. Terus kebijakan tidak jelas yang tadi. Terus yang berikutnya, pajak pemutihan itu sebenarnya katanya sudah ada dari dulu. Ini yang perlu digarisbawahi dulu, pemutihan itu dendanya saja, tidak ada pengampunan pajak yang sudah terlewat. Itu yang diampuni dulu pemutihan itu pajak dendanya saja. Untuk bayar pokok tetap berjalan begitu. Yang berikutnya, tidak ada sosialisasi, ini masalah penggusuran. Sebenarnya siapapun masyarakat yang tinggal di tanah negara tanpa harus sosialisasi juga sebenarnya harus sadar diri, sewaktu-waktu harus digusur. Itu kan ada yang bilang itu kan tanah negara untuk rakyat, dari uang rakyat kan, itu tanah negara itu dari rakyat. Tapi kalau konsepnya seperti itu kan tidak semua kebagian. Kalau misalkan tanah negara dibagi-bagi ke seluruh rakyat Indonesia, ya tidak akan kebagian semua. Jadi salah juga konsepnya kalau misalkan tanah negara untuk rakyat, kecuali memang yang sangat darurat, tidak punya sama sekali rumah. Tapi kan itu tetap itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah itu dia, pemirsa dimanapun berada, cukup di sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.